Selamat pagi adik-adik semua. Kita akan, memberikan pembahasan, LKPD pada materi medan listrik. Ini merupakan LKPD yang kalian kerjakan kemarin. Nah, kalau saya lihat dari nilai-nilai kalian sepertinya kalian sudah paham mengenai materi medan listrik ini. Tapi saya akan membahas beberapa soal lagi yang menurut saya itu materinya itu cukup esensial, cukup penting bagi kalian nanti, terutama untuk, eee, nanti bila kalian menemukan soal-soal mengerjakan soal-soal misal di SBMPTN atau UN. Tapi sekarang nggak ada UN ya. Nah, kita langsung masuk pertama. Sebuah titik bermuatan Q berada di titik P dalam medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan plus sehingga mengalami gaya sebesar sekian Newton dalam arah menuju muatan tersebut. Jika kuat medan di titik P besarnya 2 kali 10 muatan Newton, maka besar dan jenis muatan yang menimbulkan medan adalah. Nah, kita cari dulu F sama dengan QE. Q sama dengan F per E. Nah, kita masukkan angkanya, kita dapatkan Q sama dengan 2,5 Coulomb. 2,5 Coulomb. Nah, di sini apakah menunjukkan bahwa muatan itu positif? Nah, bila kita lihat dalam soal, yang dimaksud dalam soal ini, itu kita harus mencari besar muatan Q dan jenis muatannya apa. Nah, ternyata bila banyak dari kalian itu yang menjawab 2,5 Coulomb dan positif. Jenis muatannya positif. Nah, tapi itu kurang tepat. Ini belum selesai. Nah, kita harus meninjau dulu dari konteks soalnya. Nah, bila kita lihat ada muatan Q, ada muatan Q berada di P, berada di titik P. Nah, ada muatan positif, sebuah muatan positif memberikan medan listrik sehingga si titik Q ini berada dalam pengaruh medan listrik ini. Medan listrik oleh positif dan memunculkan sebuah gaya yang berarah ke titik Q. Ada gaya yang muncul berarah ke titik Q. Jadi ada gaya yang muncul berarah ke titik Q, ke muatan Q tersebut. Nah, untuk meninjau apakah muatan Q ini positif atau negatif, kita perlu mengingat kembali garis-garis gaya magnet atau garis-garis medan listriknya. Nah, bila kita lihat apabila ada dua muatan yang sama jenisnya, maka bentuk garis-garis medan listriknya seperti ini. Ini jika keduanya positif, bila kita lihat medan listrik antara keduanya ini tidak akan bertemu, di titik ini tidak akan bertemu. Nah, menunjukkan bahwa salah satu muatan, kita misal tinjau ini muatan ini merupakan ini, dan ini merupakan muatan Q, maka bisa kita lihat bahwa kuat medan listrik dari muatan positif ini tidak akan mempengaruhi ini. Maksudnya si muatan Q ini, misal ini muatan Q yang nilainya positif, maka tidak ada medan listrik yang melewati medan listrik oleh muatan positif yang ini yang ke muatan Q. Jadi bila kita lihat si muatan positif ini, bila muatan Q itu positif, berarti tidak ada si Q ini berada dalam medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan plus. Jadi si ini jika dua buah muatan sama dan ini sebagai muatan Q, maka bisa kita lihat
si muatan positif ini tidak berada dalam medan listrik yang ditimbulkan oleh plus yang ini. Bila kita amati lebih lanjut, ini positif, ini negatif. Ini muatan Q, misal. Nah, ini akan muncul medan listrik berarah ke sini. Garis-garis gaya listriknya berarah ke sini. Nah, bila kita lihat, berarti dapat dilihat bahwa muatan positif ini kan ini nyambung terus medan listriknya ke sini, ke sini, ke sini, menunjukkan bahwa si muatan Q ini berada dalam medan listrik P. Medan listrik ini, muatan positif ini. Jadi dapat disimpulkan yang paling mirip dengan soal itu kan skenario yang ini. Jadi muatan dari Q itu negatif. Yang ini. Jadi yang menjawab positif itu salah. Nah, kemudian yang kedua, dua buah titik A dan B masing-masing berjarak 2A dan 3A dari muatan Q. Perbandingan kuat medan listrik titik A dan titik B muatan Q adalah, nah, kita lihat E sama dengan kaki per R kuadrat. Penyebab medannya itu kan muatan Q ini. Iya kan? Muatannya 1. Jadi, bila kita lihat E1, maaf, E1 per E2 itu sama dengan kaki per R1 kuadrat per kaki per R2 kuadrat. Coret. 1 per R1 kuadrat, 1 per R2 kuadrat. Ini merupakan perbandingan besar medan listriknya pada E1 dan E2. Pada titik 1 dan titik 2. Yang jaraknya R1 dan R2. Nah, kita dengan menggunakan persamaan tersebut, EA per EB sama dengan 1 per RA kuadrat per 1 per RB kuadrat. Nah, ini 1 per RA kuadrat dan 1 per RB kuadrat bisa kita ubah menjadi seperti ini. Nah, bila kita masukkan dan kita kuadratkan, maka didapatkan hasil EA per EB sama dengan 9 per 4. Jadi perbandingan antara medan listrik di titik A dan B itu 9 dibanding 4. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Dan yang terakhir, kuat medan listrik sejauh 4 cm dari suatu muatan titik Q sama dengan 10 Newton per Coulomb. Kuat medan listrik sejauh 8 cm dari muatan titik 6 Q sama dengan, nah kita lihat, E1 per E2 sama dengan kaki per R1 kuadrat. Jadi ini yang pertama, E1 itu berarti medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan titik Q. Dan E2 ini merupakan muatan yang medan listrik yang disebabkan oleh muatan yang besarnya 6 Q. Nah, kita masukkan Q-nya, kita coret, cerut, 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 cerut. Kita dapatkan, nah ini kita masukkan E1-nya 10 cm, 10 Newton per Coulomb. Nah, R1 kuadratnya itu 4 cm kan, jadi 4 10 min 2. Kita masukkan 4 kuadrat 10 min 2 kuadrat. R2-nya ini 8 kuadrat kali 10 min 2 kuadrat karena 8 cm. Nah, kita coret, cerut, 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 cerut. Ini juga tak coret ya. Cerut, cerut. Kita dapatkan E2. Kita kemudian pindah-pindahkan ya. Kita dapatkan E2 sama dengan 10 kali 3 per 2. Hasilnya 15 Newton per Coulomb. Jadi jawabannya yang B. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga bermanfaat.